Ya. Jadi anak usaha kami ini memang dibentuk, terus kemudian kita juga mengakuisisi beberapa anak usaha yang support dari core bisnisnya dari PTBA. Jadi kami mulai dari hulu Pak, kami punya perusahaan kontraktor penambangan, kami juga punya perusahaan, tadinya ada perusahaan trading, nah sekarang karena udah ada holding, jadi tradingnya di Rivergo Holding. Lalu kemudian kami punya subholding, di mana subholding itu sebetulnya tugasnya adalah memanage holding yang anak-anak yang ada atau cucu cicit yang ada di bawahnya. Nah, ini tujuannya supaya apa? Supaya kita tidak ada ketergantungan juga dengan terlalu banyak pihak yang nantinya takutnya malah produksi dan penjualan jadi malah tidak bisa secara optimal. Selain daripada itu, apalagi sih betulnya anak perusahaan kita punya anak perusahaan yang sifatnya angkutan, Pak. Angkutan terutama angkutan yang di laut. Jadi kalau kita punya batu bara, selama ini modelnya adalah kita produksi, kita angkut dengan kereta api ke dua pelabuhan, Tarahan dan Pelabuhan Kertapati. Nah, di Tarahan inilah yang kemudian nanti disambut oleh PLN, Pak, sebagian besar. Lalu kemudian yang Kertapati kita ekspor. Nah, ini kan perlu armada untuk ngangkut di laut dan sebagainya. Maka kita dirikanlah di situ anak perusahaan yang ada. Lalu kemudian juga kita juga punya anak perusahaan yang sifatnya supporting, Pak. Jadi misalnya contohnya kita punya anak perusahaan yang tugasnya adalah menjaga lahan-lahan kita yang di bawahnya masih ada batu bara. Mungkin kalau Bapak pernah terinfo juga bahwa kita ini punya cadangan banyak banget, Pak. Iya, betul. Luar biasa. Sampai 100 tahun ke depan itu masih bisa kita gali terus. Dan itu posisinya juga harus kita jaga. Nah, Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi cipta, ngejar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadorno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Indonesia. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan, melanjutkan buku pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Indonesia, yaitu Ibu Farida Tamrin. Beliau saat ini adalah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Bukit Asam Terbuka. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Pak Bambang. Apa kabar, Ya. Pak? Sehat, Pak? Sehat, sehat. Ya. Ibu Farida Tamrin ini lahir di Jakarta 27 Oktober 1972. Nah, mungkin Ibu bisa mulai cerita dengan kenangan ketika kuliah di S1 Teknik Sipil Universitas Indonesia, kemudian mengawali karir di Bank Mandiri sejak 1999, pernah menjadi Group Head Market Risk Bank Mandiri, pernah menjadi Group Head Treasury Bank Mandiri, pernah menjadi Group Head Corporate Solution Bank Mandiri, dan saat ini menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Bukit Asam Terbuka. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih Pak atas kesempatan yang diberikan ke kami. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mulai cerita dari gimana kuliah di UI, Pak, sebetulnya buat saya, Pak, UI itu
sebetulnya sudah dikenal saya dari lahir, Pak. Oh, Kenapa dari lahir? Karena orang tua saya tuh dosen UI, Pak, dua-duanya. oh, Jadi di dalam keluarga kita nggak pernah ya, kenal universitas lain kecuali UI. iya, Dan kebetulan memang pada saat selesai dari sekolah, terus kemudian ibu saya sih terutama yang minta untuk masuk ke teknik. Pilihannya cuma dua, iya, either teknik atau kedokteran. Waduh, kok susah semua ya. ya, Padahal pengennya yang lain gitu. ya, Lalu kemudian saya merasakan ketika masuk ke teknik, sebetulnya tadinya pengen mesin, Pak. Tapi ya, akhirnya ya karena orang tua saya pengennya sipil, jadinya kita masuk ke sipil. Nah, saya merasakan bagaimana pada saat itu ya, bukan hal yang mengagetkan ya Pak, kalau di teknik itu perempuan tuh minoritas. ya, ya, Tapi sebetulnya di jurusan sipil sih kita nggak terlalu minoritas banget dibandingkan mesin ataupun elektro. Nah, ketika kami masuk Pak, memang pada saat itu kesan yang saya terima adalah betapa universitas ini sebetulnya memiliki banyak pendidik yang bagus-bagus. ya, Masuk semester 1 tuh Pak, itu ya, kan mata kuliahnya itu mata kuliah yang merupakan ajalan awal, tapi yang ngajar senior-senior Pak. ya, Saya ingat sekali ada salah satu pengajar kita yang udah mbah-mbah Pak. Jadi ya, masuk ke kelas aja itu dituntun Pak. Bahkan dia kadang lupa gitu ya mahasiswanya yang mana nih, apa yang ini ketemu saya, apa yang ini ketemu saya. ya, Tapi ilmunya luar biasa. Saya kebetulan nggak ketemu Prof. Roseno ya, jadi ya, setelahnya. Tapi itu pun saya rasakan sudah sangat senang dan sangat luar biasa. ya, Nah, satu lagi yang waktu itu saya rasakan kebersamaan yang sampai saat ini Pak masih ya, berasa adalah kalau di teknik tuh kita kenal yang namanya Mabim ya, tapi kalau di UI waktu itu ada penataran ya Pak, P4 ya, zaman dulu. Itu tuh kan di blend semua ya, mahasiswa yang ada di situ. Nah, jadi kita sampai sekarang Pak networknya itu masih ada hubungan ketika sama-sama di satu gugus pada saat ya, itu. Jadi UI memang punya semuanya. Nah, lalu kemudian apa yang saya rasakan lagi adalah bagaimana UI tidak hanya menciptakan orang yang cuma belajar, berorganisasi juga banyak tuh Pak fasilitasnya pada saat itu. Mulai dari lingkungan fakultas sampai lingkungan universitas. Nah, ini membuat kita menjadi komplit. Saya kalau pada saat di tempat yang sebelumnya kalau terima anak-anak baru yang baru mau masuk ke tempat itu, saya selalu tanya. Ketika dia membanggakan IP-nya tuh saya tanya, kegiatannya selama kuliah apa? ya, Nggak ada Bu, saya prestasi ini. Wah, itu kadang saya 50-50 tuh Pak untuk menerimanya. ya, Takut terlalu nerd, takut terlalu nanti nggak bisa kolaboratif. Nah, jadinya kita harus melihat itu sebagai keseimbangan pada saat itu. Nah, ketika saya lulus dari UI, Pak, pada saat itu kemudian saya memang diajak teman-teman yang pada lulus bareng, ayo kita gabung nih ke konsultan gitu. ya, Saya mulai masuk ke salah satu konsultan Jepang. Saya cuma ngerasainnya gini, wah ini kayaknya emang benar nih, bukan passion saya nih kayaknya ya, gitu. Dari awal memang saya pengen banget masuk ke ekonomi, Pak. Jadi ya, pada saat kita kerja di konsultan, terus kemudian saya rasakan bukan passion, saya mulai masuk ke salah satu perusahaan national international gitu Pak ya. Di Astra ya, saya sempat masuk di sana. Walaupun sebentar, tapi saya merasakan bagaimana culture itu luar biasa. ya, Jadi itu yang saya rasakan. Lalu kemudian saya setelah itu karena alasan tertentu, maka saya mau cari, saya mau cari nih BUMN deh. Saya masuklah ke, waktu itu ada Bank Bapindo Pak namanya Pak. ya, Saya masuk ke Bapindo. Pas mau masuk banking, itu sebetulnya saya gelap banget. Saya nggak ya, ngerti sama sekali banking itu seperti apa. Masuk ke Bapindo, saya masuk ke ODP, kebetulan saya bisa dapat kesempatan untuk ikut program Pak. Program ini program untuk ya, menjadi bagian dari treasury-nya bank. Kebetulan kalau kita tahu bahwa bank itu kita merasa bahwa jantungnya bank itu adalah ya, treasury. Nah, itu waktu itu ada pendidikan khusus, saya ikut. Nah, nggak lama, terus kemudian bank itu merger menjadi Bank Mandiri. Nah, di Bank Mandiri inilah memang saya digodok, Pak. Jadi saya merasakan saya masuk di risk management, lalu kemudian saya dengan background teknik nekat, Pak. ya, Waktu itu saya ngelamar ke tempat yang namanya Office of Chief Economist, Pak. ya, Di situ head-nya tuh doktor. ya, Lalu kemudian, wah ini belajar apa? Cuman memang kadang-kadang
lucu dan kemudian challenging ya Pak untuk belajar sesuatu yang kita nggak pernah belajar sama sekali. Saya di situ digembleng belajar soal ekonomi, lalu kemudian saya core lagi balik lagi ke treasury dan kemudian balik ke risk management dan kemudian ke corporate banking. Jadi mungkin hampir sebagian besar yang sifatnya bisnis itu sudah saya belajar di Bank Mandiri ini Pak. Dan tentu saja senior-senior yang ngajarin ini luar biasa Pak. Jadi memang kalau kita bilang bank itu adalah kawah candra Nikuka ya benar. Karena memang kita didadar banget di tempat tersebut. Sama lah sama UI. UI kan juga kita kawah candra di muka, kita didadar. Jadi saya sangat beruntung di yang formal education saya dapat dan kemudian yang non formal juga saya dapat. Yang menarik adalah bagaimana Ibu punya semangat ya dengan latar belakang pendidikan teknik, tapi tiba-tiba pengen masuk bank itu yang luar biasa. Seperti apa itu ceritanya? Ya, memang agak sedikit nekat ya Pak ya. Jadi pada saat saya masuk bank, saya gelap banget, nggak ngerti bank itu seperti apa. Lalu kemudian ketika saya masuk di bank, itu ada program ODP. Ada yang ngajar nih Pak, senior-senior, kepala bagian, ada direksi ngajar. Saya kemudian banyak bertanya kepada mereka, kalau bidang ini ngapain sih Pak? Oh ini gini. Saya bengong, itu apa yang ngapain muterin duit, apa yang diputer, duitnya ada di mana juga nggak kelihatan. Lalu kemudian belajar dari mereka, kita mulai tahu bahwa oh sebetulnya core bisnisnya bank itu adalah seperti ini. Jadi tanpa bimbingan dari senior-senior sebetulnya ya kita nggak dapat apa-apa juga Pak nanti kalau kita kerja. Dan saya tentu saja pengen tuh satu tim tuh selalu semangat. Jadi kalau nggak semangat karena targetnya gede Pak, jadi nggak bakal bisa achieve di situ dan ilmunya juga susah gitu. Terutama yang waktu saya masuk di Chief Economist, walaupun saya nggak terlalu lama di situ, itu luar biasa Pak saya. Baca buku makro mikro tuh dari mulai nggak mudeng sampai pelan-pelan sampai akhirnya oh tahu gambaran ekonomi itu kayak gitu. Ini itu Pak Bambang jadi serunya. Iya. Nah, bagaimana rasanya meninggalkan ekspertis gitu ya, keahlian di bidang teknik sipil yang begitu lama, pasti sekolahnya juga nggak gampang. Itu rasanya seperti apa? Iya. Tapi sebetulnya mungkin yang saya rasakan ya Pak ya, ketika saya di teknik itu hal yang sifatnya logika dan hitungan itulah yang kepake sampai sekarang Pak. Jadi ketika masuk ke bank dengan core education yang teknik, itu nggak susah Pak buat kita ngikutinnya Pak. Apalagi kemudian saya ada di bagian yang intinya ngitung Pak. Jadi pada saat kita ngitung, kita tahu logikanya seperti apa, dan itulah kemudian yang terbentuk. Dan saya ingat sekali pada saat zaman saya nggak tahu kalau sekarang UI ya Pak. Dulu saya ada skripsi Pak, ada kompre, ada skripsi. Skripsi itu benar-benar kita dilatih logika berpikirnya runtun. Ini juga yang saya pakai di saat saya bekerja sekarang, Pak. Jadi itu bukan hal yang benefit juga. Ini itu Pak Bambang. Iya, baik. Setelah di Bank Mandiri, kemudian menjadi spesialisasi di bidang keuangan, dan kelihatannya alumni Bank Mandiri ini banyak sekali yang kemudian dibagi kemana-mana dan biasanya menjadi direktur keuangan. Nah, Ibu kebagian di PT Antam, Bukit Asam dengan spesialisasi keuangan dan manajemen risiko. Nah, apa yang fokus perhatian sekarang saat di Bukit Asam? Iya Pak, jadi saya alhamdulillah kemudian setelah dari bank dikasih kesempatan untuk join di Bukit Asam Pak, itu memang pertama yang saya ingat waktu dulu belajar alat-alat teknis gitu, terus sekarang lihat lagi Pak, nggak pernah kepikiran, nggak pernah mimpi. Jadi waktu di bank, selain di bank saya juga di komisaris di Mansek, itu kan benar-benar capital market, tiba-tiba harus terjun ke lapangan.
ketika join pertama di sini, terus terang balik lagi Pak, gelap. Ini ngapain sebetulnya? Tapi kemudian saya melihat ada hal-hal yang sebetulnya saya pelajari waktu di teknik di situ. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat sehat. Tapi perusahaan ini adalah bisa menjadi perusahaan yang sunset, Pak. Kalau kita nggak kelola ini dengan benar. Makanya kemudian harus ada pengembangan atas apa yang dimiliki oleh kita pada saat ini. Dan ada time limitnya. Karena kita semua tahu batu bara itu kan banyak orang yang sudah mulai komen, dan bahkan sekarang pembiayaan juga dari luar negeri sudah mulai selektif ya Pak untuk nggak ngasih yang terkait dengan batu bara. Jadi tugas saya di sini Pak, selain manajemen keuangan, manajemen resiko, saya juga mengelola perusahaan-perusahaan anak yang ada di sini. Ini tujuannya adalah dari hulu ke hilirnya PTBA ini komprehensif, ada yang menjadi masukan di situ. Nah, itu mungkin salah satu hal yang menjadi menarik Pak ketika join di Bukit Asam. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi cipta. Ya, mungkin bisa digambarkan saat ini kan sedang bagus-bagusnya Bukit Asam dengan batu bara ini kan sedang luar biasa. Nah, itu bisa disampaikan. Mungkin saat ini dari segi finansial itu pencapaian tertinggi mungkin ya, saya tidak tahu. Tapi kemudian Ibu menggambarkan bahwa ke depan harus di-manage supaya ketika terjadi perubahan ya itu dampaknya tidak terlalu buruk lah untuk Bukit Asam. Seperti apa? Ya, jadi memang pada saat saya join Pak tahun 2021 awal, itu setahun sebelumnya itu adalah masa batu bara harga terendah Pak. Jadi harganya tuh di bawah $50 Pak pada saat itu. Jadi terima kasih ke direksi yang sebelumnya yang berusaha untuk menjaga supaya masih ada laba di Bukit Asam. Ketika saya masuk, kemudian ada investor meeting, Pak. Pada saat itu masih pakai buku Q1 2021, saya ingat banget. Pada saat itu bukunya nggak terlalu bagus, Pak. Jadi banyak investor yang agak kecewa pada saat itu. Ya memang faktor harga. Lalu kemudian, alhamdulillah nih Pak, memang rezeki, terus kemudian harga itu berangsur-angsur naik, Pak. Dan naiknya, cyclical batubara, harga batubara itu biasanya setahun, Pak. Tapi ini alhamdulillah 2021, 2022 cyclicalnya naik terus. Bahkan 2022 itu di luar dari prediksi kita, Pak. Harga batubara yang kita kenal dengan Global Coal Index yang ada di luar itu sampai 400, Pak. Bayangin dari 50 ke 400 itu kan kuantum banget ya, naiknya jauh banget gitu di situnya. Dan kalau kita lihat dari bagaimana impact-nya ke PTBA memang luar biasa, Pak. Jadi kalau saya mundur aja 5 tahun ke belakang gitu ya, Pak ya. Gimana sih sebetulnya kalau pendapatan kita yang pada saat itu gitu ya. Kalau lihat pendapatan tahun 2018-an itu mungkin masih sekitar 21 triliunan, Pak. Tapi kalau sekarang, ini saya masih ngomong unaudited ya Pak, karena unaudited baru kita rilis bentar lagi, itu sudah kurang lebih 2 kali lipat Pak. Itu baru mundur 5 tahunan. Kalau saya mundur agak ke belakang aja sedikit pada saat kita IPO ya, IPO kita 2002 ya Pak ya. Itu pada saat IPO pendapatan kita tuh cuma 2,1 triliun. Itu udah sekitar hampir pendapatannya 42,7 triliun Pak, unaudited. Jadi memang pertumbuhannya luar biasa. Kalau laba, alhamdulillah banget Pak. Jadi memang kami berusaha untuk tekan cost juga. Laba kita Pak waktu IPO 10 tahun ke belakang ya, itu cuma 178 miliar. 2018 5 tahun ke belakang itu sekitar 5 triliunan. Nah sekarang alhamdulillah nih insya Allah kita bisa dapat udah double digit Pak, mungkin sekitar 12 triliunan Pak. Nah kalau lihat dari kondisinya adalah seperti itu. Kalau EBITDA sudah pasti mengikuti. EBITDA 5 tahun ke belakang itu mungkin kita cuma 7,5 triliunan, tapi kalau sekarang udah sekitar mungkin 17 triliunan Pak. Nah kalau yang menguntungkan lagi nih Pak PTBA sangat sehat karena apa? Nggak punya utang. Jadi cash-nya kita is very rich Pak.
banyak banget cashnya. Jadi kalau lihat Ya, kasnya ya, 5 tahun ke belakang itu Pak, 5 tahun ke ya, belakang tuh kasnya cuman sekitar 7 triliunan. ya, Kalau sekarang Pak, itu mungkin ya, hampir 16 triliun dengan proyek-proyek yang sudah berjalan sampai saat ya, ini Pak. ya. Ini tuh Pak Bambang Ya, gambar. jadi memang luar biasa. Sekarang peran ibu ini apa ya sangat strategis mengatur uang yang uang sehat itu yang cukup banyak. Nah, mungkin akan lebih banyak lagi seandainya eh, PTBA ini boleh mengekspor jauh lebih besar. Karena kalau tidak salah kan batas DMO ya Bu ya, itu cuma 25%, tapi PTBA kan sampai 60% kalau nggak salah. Seperti apa itu ceritanya Bu? Iya betul Pak, tapi memang kalau lihat dari situnya ya Pak, itu yang suka dibandingkan investor Pak. Hmm, Keterbatasan PTBA dibandingkan peers ya kita. Mbok ya iya, ngikutin peers gitu, bisa 90%, 95%. iya, Cuman kan kalau nanti kita lampunya nggak nyala kan yang tanggung jawab PTBA juga ya Pak ya, dari iya, 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 PLN ya. Jadi iya, memang kami itu sudah merencanakan di RKAP kami hmm, berapa memang kebutuhan untuk domestik, berapa hmm, kebutuhan untuk ekspor. Jadi nggak bisa memang iya, semata-mata hanya supply iya, untuk DMO-nya saja yang 25% iya, gitu. iya, Kalau ditanya kita rela apa enggak, kita harus rela. Karena iya, 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 kalau iya, nggak kita terus siapa lagi yang dukung PLN iya. untuk batu bara, Pak? Dan Memang itulah misi BUMN Bu ya. betul, betul. Dan saya rasa ini sebetulnya bagus karena pemerintah sebentar lagi juga mungkin akan mendukung dengan kebijakan yang akan pro kepada kita yang selama ini supply domestik khusus untuk PLN terutama ya Pak yang Ya, harganya di cap untuk itu. Nah, tapi Pak, in refer pertanyaan Bapak yang tadi, ya, sebetulnya yang perlu kita antisipasi itu di PTBA adalah kalau terjadi koreksi penurunan dan hmm, tajam. iya, Apa iya, yang harus dilakukan? Nah, ini tugas saya juga, Pak, sebagai bagian dari risiko. iya, Kita bikin mitigasinya. Jadi hmm, ada plan sensitivity. Kalau misalnya nanti harganya turun ke sekian persen, iya, apa yang harus kita lakukan? Dan kemudian seterusnya pada saat harga itu nanti balik ke level normalnya akan seperti apa. Ketimbang kita misalnya memaksakan diri untuk ekspor padahal domestiknya masih butuh gitu. iya, Saya rasa itu masalah rebalancing aja dari sisi ekspor dan domestik, Pak. iya. Itu, Pak. Ya, saya kira menarik Bu ya. Mungkin bisa nanti diterangkan ya prospek ke depan, kecuali membuat anak-anak usaha baru tadi. Mungkin juga ada tadi mitigasi-mitigasi yang lain yang sedang direncanakan. Silakan. Baik, ini menarik Pak untuk yang anak usaha. Selain Ya, juga kami juga bagian dari holding mining ya Pak ya. ya, Jadi anak usaha kami ini memang dibentuk terus kemudian kita juga mengakuisisi beberapa anak usaha yang support dari core bisnisnya dari PTBA. Jadi kami mulai dari hulu Pak, kami punya perusahaan kontraktor penambangan, kami juga punya perusahaan tadinya ada perusahaan trading. Nah, sekarang karena udah ada holding jadi tradingnya di refer to holding. Lalu kemudian kami punya subholding di mana subholding itu sebetulnya tugasnya adalah memanage holding yang anak-anak yang ada atau cucu cicit yang ada di bawahnya. Nah, ini tujuannya supaya apa? Supaya kita tidak ada ketergantungan juga dengan terlalu banyak pihak yang nantinya takutnya malah produksi dan penjualan jadi malah tidak bisa secara ya, optimal. Selain daripada itu, apalagi sih betulnya perusahaan anak perusahaan kita punya anak perusahaan yang sifatnya angkutan, Pak. Angkutan terutama angkutan yang di laut. Jadi kalau kita punya batu bara selama ini modelnya adalah kita produksi, kita angkut dengan kereta api ke dua pelabuhan, Tarahan hmm, dan Pelabuhan Kertapati. Nah, di Tarahan inilah yang kemudian nanti disambut oleh PLN, Pak, sebagian hmm, besar. Lalu kemudian yang Kertapati kita ekspor. Nah, ini kan perlu armada untuk ngangkut di laut dan sebagainya. Maka kita dirikanlah di situ anak perusahaan yang ada. Lalu kemudian juga kita juga punya anak perusahaan yang sifatnya supporting, Pak. Jadi ya, misalnya contohnya kita punya anak perusahaan
yang tugasnya adalah menjaga lahan-lahan kita yang di bawahnya masih ada batu bara. Mungkin kalau Bapak pernah terinfo juga bahwa kita ini punya cadangan banyak banget, Pak. Iya, betul. Luar biasa. Sampai 100 tahun ke depan Ya. itu masih bisa kita gali terus. Dan itu posisinya juga harus kita jaga. Nah, kita punya anak perusahaan itu yang sekarang sifatnya adalah sambil jaga, dia juga bikin perkebunan atas lahan yang belum digarap, lalu kemudian lahan yang sudah digarap, dia bikin kondisi lahan pasca tambang. Karena kan kita harus pro to green energy juga ya Pak ya. Jadi kita kondisinya seperti itu. Nah, kontribusi anak perusahaan kita memang sekarang masih belum terlalu besar. Ini dari mulai awal kita sekarang kontribusinya cuma 3%. Naik sekarang kurang lebih sudah hampir 10%, Pak. Kita cuma targetkan kalau nanti dia kontribusinya bisa sampai 25% in the next 5 years, saya rasa itu udah jauh lebih bagus, Pak, di perusahaan anak kita. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara, kobarkan semangat kita demi ampera. Nah, ternyata ada juga yang bisnis untuk energi terbarukan ini ya, dengan membuat hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether ya kalau nggak salah. Nah ini seperti apa ini yang usaha ini? Iya Pak, jadi sebetulnya pertama itu tertrigger dengan kondisi batu bara ini kalau nggak cepat-cepat diolah, nanti kita akan menjadi sunset product yang nggak bisa kita apa-apakan. Nah, salah satu hal yang kita akan lakukan adalah ya kita membuat suatu bentukan yang lain, yaitu di methyl ether. Nah, ini sebetulnya masih dalam proses awal, Pak, karena di sini kita join dengan salah satu perusahaan yang di Amerika, lalu kemudian itu nantinya akan merubah bentukan batu bara menjadi bentukan gas yang jauh bisa lebih dimanfaatkan juga, Pak, di situ. Nah, tapi proses-proses hilirisasi itu nggak cuma cukup sampai di proyek besar seperti DME. Proyek yang kecil-kecil juga kita lakukan, Pak. Seperti PLTS, itu dilakukan, dihandle oleh anak perusahaan kita, Pak. Jadi kita punya anak perusahaan yang khusus mengelola kegiatan yang sifatnya green. PLTS lah, mungkin nanti ada PLTA, mungkin ada kegiatan yang lainnya. Kalau sifatnya small, kondisinya itu bisa kita biayai sendiri. Tapi kalau misalnya itu sudah besar, biasanya kita join Pak dengan korporasi yang lain. Jadi artinya cadangan sampai 100 tahun itu masih mungkin dimanfaatkan walaupun kemudian komitmen pemerintah kan tidak lagi pakai energi fosil itu ya Bu ya. Iya betul Pak Bambang. Jadi memang challenge ya Pak supaya kita bisa cepat ngerubah menjadi bentukan lain Pak. Mungkin itu Pak Bambang. Iya. Nah, mungkin bisa digambarkan dengan adanya usaha-usaha baru itu seberapa signifikan dilihat dari segi finansial perusahaan secara keseluruhan. Ya oke Pak. Jadi kalau kami sebetulnya tidak melihat itu sebagai terlalu muluk ya Pak. Karena kalau seperti DME ini sekarang juga masih dalam proses awal. Nah, selain DME juga sebetulnya kita masih pakai nih Pak kegiatan lain yang sifatnya fosil related gitu seperti PLTU dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau dari kegiatan yang non batu bara itu mungkin kita mentargetkannya dalam in the next 5 years gitu mungkin bisa sampai 2-5% kontribusinya dari tempat-tempat itu. Jadi kita untuk yang PLTU itu kita sudah mulai sebetulnya mungkin dari 5 tahun yang lalu dan sekarang kita masih punya proyek PLTU yang cukup besar join dengan China, Huadian itu 2 kali 650. Itu akan mungkin mengabsorb batu bara sekitar 5-6 juta ton per tahun. Lalu kemudian kegiatan lainnya adalah PLTS, tapi PLTS ini masih small portion Pak. Mungkin nanti untuk porsi yang besarnya adalah kalau kita bisa memanfaatkan lahan pasca tambang kita.
Karena lahan pasca tambang kita ada 2 Pak, di Sumatera Selatan yang sekarang ada, dan di Ombilin yang dari zaman Belanda yang ada tambang bawah tanah Pak, Ya. yang sekarang lapisan atasnya mungkin bisa kita buat untuk lahan pasca tambang seperti PLTS. Nah, tapi kegiatan lainnya memang untuk berubah jadi coal, tuh apapun itu ya, biasanya ke arah chemical Pak. Apakah itu metanol dan sebagainya, itu masih dalam analisis kita semua. Jadi kita pengen Pak, cepat-cepat kalau bisa mengkonversi ini supaya nggak Ya, cuma baik. betul aja Pak. Mengawali hari dengan aktivitasku yang padat memerlukan pola hidup yang sehat dan perlindungan kulit yang tepat. Untuk itu, aku gunakan Venus Flawless Matte Cushion dengan Sun Protection yang melindungi kulitku dari paparan sinar matahari. Dan mengakhiri hari dengan Venus Aqua Facial Wash, kulit jadi cantik, sehat terjaga. Pancarkan pesona kulit sehatmu. Venus, many activities of you. Nah, kemudian kalau dari mitigasi risiko, konsumen utama PTBA ini adalah PLN. Padahal PLN sendiri ini juga sudah mulai berusaha untuk mengurangi konsumsi coal-nya itu, antara lain dengan co-firing kalau tidak salah ya Bu ya. Nah, itu seberapa diperhitungkan oleh PTBA? Iya Pak, kita juga dukung ya Pak kalau PLN sekarang sudah mulai ke arah co-firing. Tapi setahu kami komponen co-firing yang menjadi pencampur itu selama ini mungkin komposisinya nggak sampai lebih dari 5%. Iya. Dan batu bara yang disuplai kepada PLN itu tidak 100% dari Bukit Asam Pak, ada dari pihak-pihak lain. Jadi sejauh ini tidak menimbulkan kekhawatiran karena PLN ini partner kita di kala susah dan di kala senang Pak. Ya. Jadi kita percayalah pada saat nanti PLN butuh PLN kontak kita, pada saat nanti harga turun juga PLN tetap akan bisa kerja sama baik dengan kita. Jadi nggak terlalu menjadi khawatir Pak kalau di sini suplai ke PLN ya Pak. Mungkin itu Pak. Oh, iya. Saya ada pertanyaan sedikit. Kalau tidak salah Bukit Asam ini punya batu bara yang high kalori, ada juga yang low kalori. Nah, itu sekarang lebih banyak yang mana yang diproduksi? Karena harganya beda kelihatannya. Ya Pak, betul. Jadi kita tuh punya di area namanya di sini juga di Sumatera Selatan, namanya di area tambang air laya. Kita punya yang high CV, high kalori, itu mungkin sekitar 6 ribuan Pak, kalorinya 5.000 sampai 6.000 gitu. Kita nggak punya yang di atas 9.000, tapi mostly di area sini yang sedang kita gali sekarang, kita yang existing digali itu namanya daerah Bangku, itu sekitar kalorinya 4.200 sampai 4.700-an Pak. Dan ini juga kalori yang sebetulnya PLN bisa accept juga. Lalu kemudian kita lagi buka lahan baru Pak. Makanya kalau biasanya perusahaan batubara kalau harga lagi tinggi, laba lagi bagus, itu mulai ekspansi untuk lihat yang baru. Kami buka di daerah Sumatera Selatan juga, di area dekat sini. Di area yang ditungguin sama anak perusahaan kami, namanya area Subanjeriji, Bangko Tengah juga. Itu kalorinya hanya 4.200 sampai 4.500. Jadi kalau di Sumatera Selatan Pak, memang karakteristiknya tidak terlalu jomplang antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Nah, terus kemudian juga bentuknya adalah hamparan sehingga lebih mudah di dalam proses produksinya. Tapi kita juga punya di satu tempat yang sebetulnya tadinya DME pada asal muasalnya maunya di situ. Ya. Karena kalorinya cuma 3.200. Itu di daerah Riau namanya Peranap. Nah, cuman kita harus hitung benar masalah sisi komersialnya, apakah kita bisa secara finansial untung atau tidak. Nah, tapi posisi DME yang terakhir itu kita ada di area Sumatera Selatan karena itu lebih banyak cadangannya. Mungkin itu Pak Bambang. Baik. Semangat bincang gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya, mahasiswa Universitas Indonesia, berlambang cinta, berdasarkan Pancasila, dasar. Nah, sekarang kita kembali ke UI. Menurut Ibu sesuatu yang sangat terkesan atau bahkan sangat penting ya didapat dari UI
ketika Ibu menjalani karir ini? Oh, banyak hal ya Pak kalau dari UI, karena kita kuliah pada saat itu, mungkin kalau sekarang kuliah 3 tahun, 4 tahun selesai ya Ya, Pak ya. ya, Saya tuh 5,5 tahun Pak di ya, UI. Nah, ya, jadi apa yang kita dapat yang pertama Pak, cukup mengagetkan. Jadi ternyata begitu masuk UI ya Pak, kompetitornya tuh banyak ya, dan jago-jago gitu. Jadi udah nggak bisa setengah-setengah nih Pak. Kalau ya, kita belajar juga nggak bisa setengah-setengah. Itu yang pertama. Jadi memang UI itu memang dari awal saya lihat yang masuk sangat selektif. Sehingga itu pun terlihat dari teman-teman yang satu kelas dan satu fakultas itu juga. Yang kedua, yang saya rasakan lagi adalah UI itu pada saat saya saja sudah punya banyak profesor, Pak. ya, Dan profesor-profesor ini menjelaskannya bukan secara teori aja, tapi secara filosofinya juga mereka jelaskan. Sehingga kalau belajar tuh kita ingat sekali bahwa oh ini teorinya seperti ini. Kalau teknik kan banyak kan gambar sama ngitung, gambar sama hidupnya cuma seperti itu. Tapi filosofinya juga diterangkan. Nah, satu lagi Pak, yang saya rasakan sebagai anak teknik pada saat di UI adalah nggak bakal mungkin lulus kalau nggak belajar bersama. oh, Jadi tuh kalau nggak punya teman, itu udah pasti nanti D gitu. Jadi memang harus belajar bersama supaya oh pemahamannya sama gitu di situ. Nah itu yang saya rasakan dan saya rasakan juga sebagai anak UI adalah emang waktu itu saya awal-awal nggak punya meja belajar Pak. Terus ya, tiba-tiba temen nih nggak kenal tiba-tiba udah di tempat saya aja kita gambar bareng karena tugas harus dikumpulin. Jadi memang kekeluargaannya itu juga cukup tinggi Pak di UI ini. Dan itu yang saya rasakan ketika saya kerja sekarang. Begitu ketemu anak UI di tempat lain, terus dia langsung ngerasa udah kayak kenal lama, padahal baru kenal. ya, Itu yang memang harus kita jaga terus dari UI. Dan satu lagi Pak, organisasi. Banyak kegiatan organisasi yang di-provide oleh UI Pak. Apakah itu resmi, apakah itu nggak resmi, pokoknya kita ikutan aja supaya banyak teman di situ. Oke, itu Pak Bambang. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. iya, baik. Terakhir pertanyaan saya, mungkin ada saran atau harapan yang Ibu ingin sampaikan, baik kepada institusi yang mungkin ada saran-saran untuk menghasilkan alumni yang lebih baik, apa yang harus dilakukan, dan khususnya kepada mereka anak-anak muda yang masih belajar gitu ya, setelah Ibu mengalami banyak pengalaman, apa yang harus mereka persiapkan? Iya Pak, mungkin ini sebetulnya adalah apa ya? Saya melihat UI itu dulu masih kurang sekali profesornya, terutama di fakultas kami. Tapi sekarang saya lihat banyak sekali profesor-profesor muda yang secara rata ada semua Pak di UI. Ini sebetulnya sangat baik Pak, karena pada saat jadi mahasiswa Pak, itu diajar profesor sama diajar mungkin yang bukan profesor, itu kebanggaannya beda. Ya, jadi kalau profesor mereka bisa cerita from A to Z itu secara komplit. Tapi bukan berarti Pak, yang ngajar kami dulu yang senior-senior juga nggak punya ilmu yang cukup. Nggak. Cuman Ya, ya. kebanggaannya beda. Jadi saya sangat berterima kasih dan mendukung kalau UI juga terus punya banyak profesor dan itu rata di setiap bidangnya. Lalu kemudian yang kedua untuk teman-teman yang masih kuliah Pak, mungkin zamannya agak sedikit beda ya Pak ya. Ya. Kalau sekarang mungkin mereka cita-citanya nggak kayak dulu. Habis ini, jadi ini gitu. Mereka pengen yang lebih freedom gitu ya Pak. Ya. Jadi tetap teman-teman mungkin satu hal belajar udah pasti harus gitu ya. Yang kedua adalah berorganisasi itu juga harus. Karena sekarang kompetitornya kalau dulu Pak, kompetitor kita kan cuma lihatnya domestik ya. Sekarang kita kompetitornya udah nggak domestik. Gimana anak UI bisa tampil di luar? Di luar negeri, menjadi top kelas di dunia dan menjadi di top kelas di perusahaan-perusahaan dunia, itu kebanggaan banget. Jadi teman-teman juga harus mulai melihat itu dan kalau bisa mulai memposisikan dirinya nggak cuma di domestik aja tapi juga di Indonesia.
Mungkin itu Pak Bambang kalau dari saya. Ya baik, luar biasa. Terima kasih sekali motivasi dan inspirasinya. Dan banyak yang disampaikan oleh Ibu Farida Tamrin ini mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan kita semua. Sekali lagi terima kasih Ibu Farida Tamrin, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Bukit Asam Terbuka. Selamat bekerja, banyak sekali gagasan yang harus diwujudkan, mudah-mudahan sukses. Terima kasih banyak Pak Bambang, salam sehat Pak, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya bangsa kami mahasiswa pengabdi cipta